Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Lama banget kita nggak bahas HP Sony, yang memang dulu channel ini sering bahas HP Sony. Ya, walaupun itu cuma sebatas versi X Jepang seperti Docomo dan kawan-kawan. Dan di depan kita ini sudah ada HP Sony, ya walaupun ini bukan HP keluaran terbaru, tapi setidaknya bisa mengobati rasa kangen. Nah, ini Sony Xperia L3, punya harga itu 1,2 juta, dan disitu punya kelebihan yaitu punya NFC. Ini kondisinya baru dan ini versi global. Jadi ini bukan limbah Jepang alias bekas Jepang, dan biasanya Jepang itu identik dengan Docomo dan kawan-kawan. Ya, ini versi global. Nah, untuk tampilan boxnya seperti ini boxnya bukan original ya, tapi universal. Sepertinya memang dibuat sendiri ya sama si sellernya. Dan ya seperti ini, di belakang ada keterangan kayak gini. Langsung kita buka aja. Sebenarnya ini ada plastiknya, tapi udah saya buka ya untuk memastikan kondisinya. Jadi ini re-unboxing, dan di dalamnya seperti ini. Yang pertama ada si HP-nya, terus di sini kita dapat kepala charger, yang jelas ini bukan original. Oke, ini ada tulisan Ratel, kelihatan apa enggak? Terus ada kabel USB Type-C dan juga ada buku panduan. Oke. Nah, sekarang kita lihat di HP-nya Sony Xperia L3. Oke, di sini masih ada plastik yang menempel, kita lepas. Ya, harus hati-hati. Takutnya screen protectornya itu ikut keangkat. Dan di sini sudah tertempel screen protector. Oke, kita balik di bagian belakang. Ini ada stiker IMEI, kita lepas juga. Nah, ini sebenarnya HP kondisinya baru, cuma untuk box dan aksesorisnya itu bukan original. Dan dari segi desain, ya ini masih mengusung khas dari Sony Xperia ya, yang sedikit mengotak. Ya, meskipun kalau kita bandingkan dengan Sony Xperia Z series ini udah beda jauh, karena untuk bahannya ini dari plastik, terus untuk framenya ini juga dari plastik, dan untuk finishingnya ini glossy. Tapi masih kelihatan jati diri dari merek Sony ya, agak mengkotak, dan jujur saya suka melihat desain dari Sony Xperia L3. Oke, kita cek dari sisi persisi. Di samping kanan ada sensor benda sidik jari, terus di atasnya ada tombol power, dan di bawah sensor benda sidik jari ada tombol volume. Kemudian di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm dan secondary microphone. Terus di sisi kiri ada slot SIM, kita buka. Ini kalau nggak punya kuku angkatnya agak susah. Jadi untuk ngambilnya itu enak pakai ini SIM injector. Dan untuk tipenya ini triple slot, dual SIM aktif plus micro SD, mantap. Jadi bukan hybrid ya. Biasanya itu kalau HP versi Docomo malah cuma satu SIM aja. Karena ini versi global, jadinya itu dual SIM. Itu pun bukan hybrid. Nggak mengalahkan salah satu dari SIM-nya. Oke, kita pasangkan lagi sambil sudah saya pasangkan kartu SIM. Lanjut, di sisi bawah ada lubang untuk mikrofon, terus port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Ini segel dari sellernya ya, tulisannya stick. Dan bagian belakang ada tulisan Xperia, Sony, dual kamera, LED flash, ini ada logo NFC. Dan di bagian depan ini layarnya 5,7 inch. Ada lubang untuk earpiece, terus sensor-sensor dan kamera depan. Oke, langsung kita nyalakan aja. Sony. Dan oke, ini sudah masuk ke home screen. Ini sudah saya setting-setting, dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Seperti biasa, langsung kita tes aja untuk performa sensor benda sidik jarinya. Oke, di sini punya performa yang cukup cepat ya, bukan kategori lambat, dan yang pasti ini udah akurat banget. Nah, untuk layar ini ukurannya 5,7 inch, pakai aspek rasio 18:9, yang di zaman sekarang ukuran segitu udah dalam kategori compact. Tapi untuk dagu dan jidatnya ini memang cukup tebal. Tapi jujur, HP-HP Sony untuk dagu dan jidat itu tebal, tapi untuk kesan cakepnya itu masih dapat seperti HP ini. Oke, untuk jaringan ini aman ya, kalian bisa lihat sendiri, dapat LTE Plus
Dan jujur saya akui ya, untuk HP ini penangkapan sinyalnya itu kuat banget dibanding HP lain. Beda jauh sama Sony versi Docomo yang X Jepang. Itu agak susah. Kalau ini penangkapan sinyalnya tuh bagus karena ini versi global. Nah, untuk aplikasi di sini juga bersih, nggak ada aplikasi bloatware. Ini bersih banget. Untuk layar ini IPS. Untuk kualitasnya ya udah cukup banget. Kita cek di pengaturan. Untuk bahasa jelas di sini udah lengkap ya, termasuk adanya bahasa Indonesia karena versi global, bukan versi Docomo dan kawan-kawan. Kita masuk ke sistem, terus tentang ponsel. Nah, di sini Sony Xperia L3 versi Android-nya itu memang cukup lama, yaitu versi 8.1 atau Oreo. Dan tingkat patch keamanan Android di 5 Oktober 2018. Ya, memang ini bukan HP keluaran terbaru, itu keluaran tahun 2019. Terus kita cek di pembaruan perangkat lunak. Ini, oh ternyata sudah yang paling baru ya, nggak ada updatean lagi. Nah, di sini ada fitur yang namanya itu NFC. Biasanya banyak ditanyain orang-orang ya, ini dia NFC-nya aktif. Tapi sayang banget saya nggak bisa tes karena nggak punya kartu e-money. Lanjut kita lihat di aplikasi yang sudah saya install. Pertama AIDA 64 sistem. Nah, di sini Sony Xperia L3. Dan kode name-nya atau perangkat atau nama produk ini keren banget, Dragon atau Naga. Dan untuk RAM 3 GB, untuk internal storage itu 32 GB yang bisa kita pakai sekitar 20 GB-an. Terus di bagian CPU ini pakai MediaTek Helio P22, clock speednya 2 GHz octa-core dan pakai fabrikasi 12 nanometer. Ya masih lumayan sih untuk keseharian yang cuma kebutuhan sosial media, chatting. Kalau untuk game ya masih ngangkat untuk game ringan seperti Mobile Legends, Free Fire. Terus untuk layar resolusinya 720 x 1440 atau HD plus 5,7 inch, GPU Power VR ROG GE8320 dan punya refresh rate layar itu 60 Hz. Nah, untuk baterai di sini berkapasitas 3300 mAh. Di zaman sekarang ya ngepas aja ya. Dibilang kecil ya nggak kecil banget sih, karena ya di sini untuk prosesornya juga hemat daya. Terus resolusi layar cuma HD plus aja. Oke. Terus kita lihat untuk skor Antutu kira-kira dapat berapa Sony Xperia L3. Nah, di sini dapat skor 97 ribuan dengan rincian CPU 32 ribuan dan GPU 9 ribuan, 9900 ya, hampir 10.000. Terus kita cek untuk multitouch. Nah, mantap ya, di sini sudah mendukung hingga 10 titik sentuhan. Lanjut kita lihat untuk kelengkapan sensor, kira-kira ini ada apa aja. Oke, di sini untuk sensor sayang banget gak ada sensor gyroscope. Untuk magnet ini ada ya. Nah, lanjut kita coba mainkan real drum. Kira-kira untuk responsivitas layarnya itu gimana? Ini enak apa enggak, ada delay apa enggak? Nah, ini memang delaynya itu kerasa banget. Nah, ini yang saya khawatirkan dari versi Android 8.1 itu kebanyakan memang multitouch-nya itu suka ngaco. Tapi kalau dibuat biasa aja seperti geser-geser, mengetik itu masih aman-aman aja. Kalau sudah masuk ke game dan main real drum kayak gini, kebanyakan memang seperti itu delay. Lanjut kita coba mainkan game Mobile Legends ya. Ini pakai ini aja. Untuk game PUBG ya sudah bisa ditebak Helio P22. Itu cuma bisa aja, bukan untuk player kompetitif. Kalau untuk Free Fire jelas P22 itu masih ngangkat banget. Oke, ini udah masuk di game Mobile Legends. Untuk settingannya ini saya atur paling rendah aja. Tadi udah coba di settingan yang paling tinggi, itu berat banget bos. Sering banget patah-patah. Kalau di settingan yang paling rendah ya lebih lumayan sih.
Ini mana sih Nana? Ya meskipun untuk frame rate-nya ini nggak bisa nyentuh sampai di 40 ke atas ya. Walaupun untuk, bentar saya perlihatin, mode high frame rate-nya itu saya nyalakan, mode SD ini juga saya nyalakan, grafisnya paling rendah. Ya, di sini untuk layar yang kurang respon, delay untuk main Mobile Legends apa itu? Malah lebih nyaman dibanding pas main Telegram tadi. Mundur aja dulu dah. Nah ini patah. Kalau buat rame-rame memang di sini untuk FPS-nya itu turun ya, nggak stabil. Ini kasih safek lah, kurang satu safek si bal monyong nih. Wih. Flicker kemana juga. Kemudian kita lihat di bagian kamera. Nah, untuk UI kameranya itu simple banget seperti ini ya. Digeser ya cuma mode foto dan video. Terus kalau kita pencet ini, nah ini sepertinya pakai Google kamera, tapi Google kamera yang stok ya. Ada photosphere, panorama, lens blur. Terus kita masuk ke setelan. Nah, di sini untuk kamera belakang 13 megapiksel, untuk depan 8 megapiksel. Yang satunya ini resolusi 2 megapiksel sebagai depth sensor. Dan untuk perekaman video untuk kamera belakang ini 1080p atau Full HD. Depan juga sama. Dan di sini ada tulisan stabilisasi video atau AIS. Tapi saya nggak yakin ini bakal stabil ya, karena sensor gyroskop aja itu nggak punya. Oke, kita coba untuk jepret. Di sini untuk fokusnya sih lumayan cepat ya. Dan untuk hasilnya ya masih lumayan sih. Terus untuk kamera depan yang punya resolusi 8 megapiksel, di sini kok agak gelap ya. Mungkin di kanan kiri saya ini ada apa itu? Lampu studio. Jadinya agak susah untuk menghadapi backlight. Nah, ini biasa aja sih untuk 8 megapikselnya. Kita coba jepret. Oke. Coba lagi tes kamera belakang dari Sony Xperia L3 di resolusi Full HD. Dan tadi keterangannya kan ada AIS. Kita coba untuk loncat-loncat. Kalau saya lihat di layar sih ya sedikit meredam goncangan ya. Kalau menurut kalian gimana? Dan untuk kualitas mikrofonnya silahkan juga kalian nilai. Kita coba untuk fokus. Oh, pakai ini rokok. Ini agak susah ngambil fokus ya. Nah, ini harus disentuh dulu. Nah, disentuh baru mau. Nah, ini harus disentuh dulu. Nah, ini baru mau fokus. Oke. Dan ini hasil perekaman video untuk kamera depan di resolusi sama yaitu Full HD. Menurut kalian gimana untuk lensa 8 megapiksel? Di sini kok beda ya sama hasil foto yang kesannya itu memang gelap. Kalau di sini malah lebih terang untuk perekaman video. Oh ini agak gelap.
memang susah kalau menghadapi backlight. Sony Xperia L3 harganya 1,2 juta, punya NFC untuk spek ya masih bisa diterima lah di harga segitu ya. Dan ini cocok banget buat kalian fans boy Sony, tapi carinya Sony yang harga murah dan itu bukan Sony X Jepang, bukan limbah Jepang seperti Docomo dan kawan-kawan. Kalau Sony Xperia L3 ini versi global. Dan jujur sih dari tadi tuh saya pegang desainnya itu kerasa cakep meskipun di sini punya finishing yang simple aja. Oke, itu aja untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.